dan pemerintah itu tanpa harus menumpahkan darah muslim. Lah kalau buka-bukaan dada ini, tembaklah aku di sini. Ngawur pol, bukan saja ngawur pol. Itu bukan jihad, ya. Demo terus kemudian rela ditembak ini. Biasa jihad, akhir kok biasa demo semangat, semangat. Ini gimana nih manusia ini Allah ya? Ini haram. Menumpahkan darah muslimin itu haram. Membuat kekacauan ini haram. Ya. Jihad fisabilillah itu bukan membuat kekacauan, tetapi memadamkan kekacauan. Ya. Karena jihad fisabilillah bukan untuk menumpahkan karena haus darah, bukan, tapi untuk mengangkat derajat kaum muslimin kepada yang lebih tinggi derajatnya. Ayo coba, setelah apa yang dibilang revolusi, terus datang pemerintahan gimana? Setelah berhasil revolusi tahun 98 kemarin, reformasi, gimana hasilnya? Hukum Islam diterapkan. Wasit tambah bencana. Jangan demo tahun 98 menjatuhkan Soeharto. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ini masalahnya kita itu berbuat itu harus dengan ilmu, jangan menabrakkan kepala dan gunung hati. Dia pecah kepala kita ya, nah, boleh dengan perhitungan, dengan pertimbangan apa? Maslahat dan mafsadah. Ya. Maka kalau perkara itu kata para ulama maslahatnya lebih besar, ya, maslahatuhu ghalibah itu dominan, maka itu harus ditempuh walaupun mengandung resiko mafsadah, walaupun mengandung resiko mafsadah itu usaha, maslahat itu kebaikan. Kalau sesuatu itu dipertimbangkan mafsadahnya ghalibah, mafsadah itu artinya kerusakan. Kalau mafsadahnya itu ghalibah, dominan, maka harus ditinggalkan sesuatu yang mengandung maslahat, mafsadah, kerusakan yang besar. Kalau sesuatu itu mafsadahnya ghalibah, mafsadah itu kerusakan, yang ghalibah, yang dominan, meskipun ada maslahat padanya tetap harus ditinggalkan karena ada mafsadah yang ghalibah, yang dominan. Nah, jadi harus dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah, ini adalah kaidah-kaidah fikih yang para ulama tetapkan demi untuk menyelamatkan kita dari kerusakan. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud di sini yaitu ketika meninggalkan jihad fisabilillah, ketika meninggalkan mafsadah yang besar, yaitu meninggalkan jihad fisabilillah, meninggalkan berinfak fisabilillah, ini menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Meninggalkan syariat Allah ini menjatuhkan diri kepada kebinasaan.
karena akan datang azab Allah. Nah, oleh sebab itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh menempuh upaya memperbaiki keadaan bangsa ini dengan melalui demo, kemudian penggulingan kekuasaan dengan menggunakan rakyat ya, tanpa senjata, terus langsung begitu saja damai tiba-tiba nggak damai. Ini nggak boleh. Ini bahaya sekali, kan akan menimbulkan pertumpahan darah yang dahsyat luar biasa. Apa yang sekarang dialami oleh muslimin di Suriah, ya nggak habis-habis. Apa yang sekarang dialami oleh muslimin di Yaman, apa yang sekarang dialami oleh muslimin di Libya, apa yang sekarang dialami oleh muslimin di Irak, apa yang sekarang dialami oleh muslimin di berbagai tempat, nggak habis-habis. Ini sebabnya harus kita ini merujukkan ilmu kepada para ulama, baik ulama yang telah wafat tentunya terutama, maupun ulama yang masih hidup, ya, untuk kita ini selamat dari kemungkinan berpikir dengan kebodohan kita sehingga menimbulkan mafsadah yang azimah. Ya. Nah, para ulama sudah menasihatkan bahwa demo itu dilarang, al-haram, turun ke jalan menimbulkan, karena apa? Menimbulkan mafsadah yang begitu besar, kerusakan yang ditimbulkan akibatnya. Dan ya Allah, banyak sekali kehidupan itu mandek, seakan-akan mandek dengan demo ini. Nah, ini nggak benar, dan ini bahaya. Kalau terus-terusan seperti ini bahaya dan sangat rawan untuk ditunggangi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan muslimin. Itu sama sekali bukan kepentingan muslimin. Itu ikut numpang di situ. Ya? Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, muslimin digerakkan untuk membuat kekacauan tahun 98. Jarah sangat jarah, sudah habis-habisan, hancur-hancuran. Yang penting Soeharto jatuh. Ya wis, jatuh Soeharto, jatuh. Ya sekarang setelah Soeharto jatuh bagaimana? Jadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Gimana? Jadi apa? Jadi tape, tambah penyet, bonyok tambah gak karuan. Ayo, masa kayak gitu? Berpindah dari mulut buaya ke mulut singa, dari mulut singa berpindah ke mulut ular, dari mulut ular berpindah ke mulut serigala, terus-terusan kayak gitu. Gimana? Itu namanya dungu, bodoh. Kalau orang itu tertipu sekali, oh masuk akal manusia tertipu. Ya, tertipu kok bolak-balik itu dengan cara sama. Wah, ini bukan tertipu ini, goblok ini. Aduh, nggak ngambil pelajaran sama sekali dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ini apa ini? Nah, jadi harus waspada, ya. Nah,